Karena kalau kita sebagai software engineer tuh hanya berada pada kemampuan yang sudah bisa dipetakan polanya, ya itu tuh berarti kita sedang berdiri di wilayah yang sedang dikomoditisasi ya teman-teman ya. Di sini tuh yang namanya sistem low level itu tuh kan memiliki karakter yang berbeda ya teman-teman. Jadi ini kan tidak hanya sekedar berurusan dengan suatu sintak gitu loh, tapi juga berurusan dengan batas-batas fisik. Jadi misalnya gini teman-teman, dalam web application yang namanya respon lambat itu mungkin bikin user tuh jadi kesal gitu loh. Tapi kalau misalnya dalam sistem kayak rem mobil, terus juga drone, alat medis, terus juga robot industri, terus juga ya sensor-sensor keselamatan, ya di situ tuh respon lambat itu kan berarti bisa menjadi kegagalan sistem yang berbahaya ya teman-teman ya. Jadi di sistem yang benar-benar butuh real time, jawaban yang benar tapi datangnya terlambat itu tetap salah gitu loh. Jadi ya disinilah yang namanya AI itu justru menciptakan suatu kebutuhan yang baru gitu loh. Terhadap apa ya? Terhadap ya engineer yang memahami lapisan bawah ya teman-teman ya. Jadi gambarnya gini teman-teman, itu tuh menjadi suatu hal yang ironis lah ya teman-teman ya. Jadi AI itu memang mengancam ya pekerjaan coding di permukaan gitu ya. Tapi AI juga akhirnya itu memperbesar ya kebutuhan terhadap ya engineer-engineer yang bisa gitu ya. Bisa apa? Yang bisa mengoptimalkan mesin yang menjalankan AI itu sendiri ya teman-teman ya. Oke, jumpa lagi dengan saya Beken Magang, saya Humble and keep the excitement to learn like a newbie in town. Oke, jadi di video kali ini kita masih di salah satu series dari channel saya, itu adalah Realitas Teknologi. Dan di episode kali ini saya pengen ngajakin teman-teman tuh buat ngobrolin cara untuk kita nih sebagai software engineer bisa bertahan di era ekonomi sekarang. Jadi gini teman-teman, kita tuh harus mulai berhenti lah ya menghibur diri kita tuh dengan kalimat-kalimat harapan kosong gitu ya. Kayak misalnya itu, oh AI cuma bisa buat CRUD, AI cuma bisa buat aplikasi sederhana, AI cuma bisa buat boilerplate gitu ya. Ya itu mungkin benar hal itu, tapi beberapa tahun yang lalu gitu ya. Tapi kalau hari ini gitu ya, sekarang gitu kan, itu tuh udah terlalu naif gitu loh. Ya AI agent seperti Cloud, Codec, terus juga Cursor gitu ya, dan ya macem-macem lah ya AI coding agent yang lain-lain itu kan sekarang itu sudah bisa gitu namanya ngebaca kode base besar gitu ya, terus juga memperbaiki bug yang kompleks, refactoring, nulis tes gitu ya, terus juga ya merancang modul-modul baru gitu ya, bahkan ya sampai menjelaskan arsitektur gitu loh. Yang pada intinya itu adalah ya AI ini sudah bisa ngebantu satu orang senior engineer gitu ya untuk bekerja sebagai satu tim. Nah, yang kita perlu pertanyakan sekarang itu adalah hal yang jauh lebih keras lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau AI itu bisa ngebantu satu senior engineer gitu ya untuk menjadi satu tim, berarti kan berapa banyak nih engineer sebenarnya yang masih dibutuhkan? Dan jawabannya tentu tidak nyaman ya teman-teman ya, karena engineer yang bekerja di lapisan abstraksi itu memang akan semakin terkompresi loh dari nilai-nilainya itu gitu ya teman-teman ya. Tapi ya teman-teman, ada satu wilayah yang paling tidak itu tuh masih jauh lebih sulit loh untuk diotomatisasi secara sepenuhnya ya teman-teman ya. Jadi wilayah di mana ya kode itu tidak hanya harus masuk akal secara logika, tapi juga harus benar secara fisik. Di situ poinnya. Nah, wilayah itu tentunya wilayah memori, terus juga prosesor, terus juga timing, sensor, daya, panas gitu ya, terus juga resiko keselamatan ya teman-teman ya. Jadi itu adalah wilayah low level programming. Dan ya disitulah yang namanya software engineer tuh bisa kembali jadi seorang engineer. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, kita mulai dari yang pertama ya teman-teman ya. Jadi kita tuh harus ya mulai dari pengakuan yang paling penting, di mana ya AI itu memang bisa mempercepat pekerjaan gitu ya seorang engineer itu secara ekstrim. Jadi ya teman-teman, satu orang senior engineer dan dia itu diperbantukan dengan AI itu kan tentunya bisa nulis kode lebih cepat, bisa membuat dokumentasi lebih cepat, terus juga kayak misalnya tuh baca error, terus juga bikin tes, terus juga melakukan review itu juga bisa lebih cepat gitu loh. Dan tentunya sampai mana ya, sampai mengeksplorasi solusi dengan lebih cepat juga gitu ya teman-teman ya. Dan gini teman-teman, dalam banyak perusahaan ya dampaknya itu kan bukan sekedar produktivitas naik gitu loh. Dampaknya itu adalah ya struktur timnya ikut berubah. Jadi
pekerjaan yang dulu tuh butuh beberapa ya developer ataupun engineer junior ya teman-teman, ya sekarang tuh kan bisa dikerjakan oleh satu orang engineer berpengalaman ya dengan bantuan AI gitu loh. Jadi ini tuh ancaman yang sesungguhnya ya teman-teman ya, bukan AI-nya itu menggantikan semua engineer gitu ya secara langsung, tapi AI ini ngebuat jumlah engineer-nya itu yang dibutuhkan oleh perusahaan itu tuh jadi lebih sedikit. Di situ poinnya ya teman-teman ya. Nah, di sini kita perlu paham satu konsep yang cukup penting, itu adalah cognitive leverage. Maksudnya gimana? Jadi cognitive leverage itu adalah kemampuan untuk memperbesar kapasitas berpikir dan bekerja dari seseorang dengan bantuan alat. Nah, kalau zaman dulu, leverage dari seorang software engineer itu kan datang dari framework gitu ya, dari library, dari cloud, dari open source gitu ya. Nah, sekarang itu kan leverage itu ya datang dari si AI gitu ya teman-teman ya. Jadi AI itu yang ngebuat engineer itu ya bisa bergerak lebih cepat dari ide ke implementasi. Di situ poinnya. Jadi dari situ kan berarti bisa juga bergerak cepat dari bug ke diagnosis, terus juga dari dokumentasi akhirnya sampai ke kode gitu ya, sampai akhirnya tuh dari arsitektur ke skeleton sistem gitu loh teman-teman ya. Jadi value seorang engineer itu tuh sekarang tuh jadinya tuh berpindah, mudahnya seperti itu. Jadi berpindah ke kemampuan yang menentukan apakah hasil yang diberikan oleh AI ini yaitu tuh benar, aman gitu ya, terus juga ya efisien dan tentunya ya layak dijalankan di level production. Nah, disinilah yang namanya si low level programming itu tuh jadi penting ya teman-teman ya. Karena semakin dekat namanya software itu dengan hardware, ya pengerjaannya itu harus semakin presisi lah, mudahnya seperti itu. Jadi gini teman-teman, kita perlu paham juga suatu konsep yang namanya itu adalah abstraction collapse. Maksudnya apa? Jadi abstraction collapse itu adalah sesuatu yang terjadi ketika lapisan abstraksi yang dulunya itu membuat software engineer itu terlihat produktif, itu tuh akhirnya mulai kehilangan nilai. Karena apa ya? Karena AI itu bisa ya mengoperasikan abstraksi itu juga. Di situ poinnya teman-teman ya. Jadi masalah kayak misalnya desain pattern gitu. Desain pattern itu kan dulu menjadi keahlian gitu ya. Tapi ya sekarang kan AI itu bisa menganalisa gitu dan akhirnya menghasilkan pattern dalam waktu yang lebih singkat. Terus juga misalnya debugging. Debugging itu dulu butuh pengalaman gitu. Tapi kan sekarang AI itu bisa ya menyarankan ya kemungkinan-kemungkinan root cause gitu kan dalam ya waktu yang lebih singkat juga gitu loh. Dan bahkan gini teman-teman, artinya itu adalah banyak skill high level yang ya dia tuh sebenarnya ya nggak hilang gitu ya, tapi ya mengalami inflasi loh. Jadi masih berguna sih masih gitu ya, tapi ya tidak lagi jadi hal yang langka gitu ya teman-teman ya. Dan dalam ekonomi tenaga kerja ya namanya skill yang tidak langka itu ya akan mulai ditekan gitu loh harganya ya teman-teman. Jadi ini tuh adalah bagian yang harus disadari ya teman-teman ya oleh para banyak software engineer ya teman-teman. Karena kalau kita sebagai software engineer tuh hanya berada pada kemampuan yang sudah bisa dipetakan polanya, ya itu tuh berarti kita sedang berdiri di wilayah yang sedang dikomoditisasi ya teman-teman ya. Bukan karena pekerjaannya tuh nggak penting, bukan karena itu, tapi ya karena pekerjaan itu akhirnya jadi semakin mudah direplikasi loh, gampangnya seperti itu. Oleh siapa? Oleh AI ya teman-teman. Nah, di sini tuh yang namanya sistem low level itu tuh kan memiliki karakter yang berbeda ya teman-teman. Jadi ini kan tidak hanya sekedar berurusan dengan suatu sintak gitu loh, tapi juga berurusan dengan batas-batas fisik. Jadi gini teman-teman, di sini kita perlu paham yang namanya real time constraint. Maksudnya apa? Jadi real time constraint itu adalah ya batas waktu ketat yang harus dipenuhi lah oleh suatu sistem. Jadi misalnya gini teman-teman, dalam web application yang namanya respon lambat itu mungkin bikin user tuh jadi kesal gitu loh. Tapi kalau misalnya dalam sistem kayak rem mobil, terus juga drone alat medis, terus juga robot industri, terus juga ya sensor-sensor keselamatan, ya di situ tuh respon lambat itu kan berarti bisa menjadi kegagalan sistem yang berbahaya ya teman-teman ya. Jadi di sistem yang benar-benar butuh real time, jawaban yang benar tapi datangnya terlambat itu tetap salah gitu loh. Nah, di sini yang jadi perbedaan mendasar lah gampangannya seperti itu. Jadi AI dia itu kan bisa menghasilkan solusi yang kelihatan masuk akal gitu ya. Tapi namanya sistem low level itu tuh nggak cukup hanya sekedar masuk akal aja gitu loh. Dia tuh harus bisa dibuktikan memenuhi suatu batas waktu, terus juga batas memori, terus juga ya batas daya gitu kan, bahkan sampai ya batas keselamatan. Di situ poinnya teman-teman ya. Nah, di sini kita perlu paham satu konsep yang namanya determinism. Maksudnya apa? Jadi determinism itu adalah ya sistem itu harus benar-benar bisa menghasilkan suatu perilaku yang dia tuh dapat diprediksi gitu loh. Maksudnya gimana? Jadi gini, input yang sama itu harus keluarin output yang sama tuh. Jadi misalnya
input A itu harusnya keluar output B gitu ya. Ya nggak bisa kalau inputnya A keluarnya output C gitu. Itu salah gitu kan. Itu juga kayak masalah timing ya. Timing tuh benar-benar harus dihitung. Terus juga yang masalah resource gitu ya. Ya resource tuh benar-benar harus bisa dikendalikan gitu loh. Nah, sementara gini teman-teman, yang namanya AI generatif, dia itu kan bekerja berdasarkan probabilistik. Jadi, dia tuh menghasilkan jawaban berdasarkan ya suatu kemungkinan gitu loh. Nah, di aplikasi yang biasa, ya kesalahan AI itu kan bisa diperbaiki lewat review ya teman-teman ya. Tapi namanya dalam sistem low level, ya kesalahan kecil itu tuh bisa banget berubah menjadi kegagalan fisik yang berbahaya gitu loh. Jadi gini teman-teman, kayak misalnya ya timing miss gitu kan. Ya timing miss itu bukan sekedar angka benchmark gitu loh. Itu juga kayak misalnya overflow. Overflow itu kan bukan sekedar error teknis gitu. Terus juga misalnya di dunia yang berkaitan dengan hardware gitu ya. Bug itu berarti bisa banget menjadi kayak misalnya panas berlebih, terus juga misalnya baterainya rusak gitu ya, terus juga sensor salah baca, terus juga motor bergerak tidak sesuai gitu kan, ataupun ya sistem keselamatan yang gagal aktif gitu loh. Nah, di situ mengerikannya gitu ya teman-teman ya. Jadi inilah batas yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan prompt gitu ya teman-teman. Jadi di sini tentunya muncul pertanyaan gitu kan, apakah kode untuk low level programming itu tidak bisa dibantu AI? Ya tentunya tetap bisa gitu loh. AI tetap bisa bantu nulis kodenya gitu ya. Tapi tanggung jawab atas ya kebenaran dari sistem itu tuh kan tetap tidak bisa ya gampangnya itu diserahkan pada prediksi bahasa. Di situ poinnya. Jadi gini teman-teman, mesin itu kan tidak menerima alasan gitu loh. Mesin itu kan sekedar yang menjalankan instruksi aja gitu ya. Dan kalau misalkan ya instruksinya itu salah gitu ya, ya dunia fisik itu ya yang bakal menanggung akibatnya gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya gini teman-teman, banyak orang tuh yang berpikir kalau masa depan software engineer tuh hanya akan ya dikuasai aplikasi AI, chatbot, SaaS, terus juga web app, terus juga ya automation platform gitu ya. Padahal teman-teman, masa depan teknologi itu kan justru semakin keras di lapisan mesin gitu loh. Jadi kayak misalnya mobil listrik gitu kan, ya mobil listrik itu butuh software, terus juga kayak misalnya robot, drone, terus juga smartwatch itu kan butuh software gitu loh. Pabrik yang otomatis itu kan dia juga butuh software. Terus juga kayak misalnya alat-alat medis digital itu juga butuh software gitu ya. Dan tentunya bahkan data center AI itu kan dia juga membutuhkan suatu software gitu ya. Bahkan yang namanya AI itu sendiri, itu kan dia tidak hidup di dalam cloud yang abstrak gitu loh. AI itu kan hidup di GPU, di TPU, di NPU gitu ya. Memori, jaringan, compiler, terus driver, terus kernel gitu ya. Dan tentunya di mana di sistem pendingin juga gitu loh. Jadi kita tuh terlalu sering membicarakan AI itu sebagai kecerdasan aja gitu loh. Padahal di balik AI itu kan ya ada perang fisik sebenarnya gitu ya. Jadi daya listrik, terus juga panas, terus juga latency, terus juga bandwidth memori, ya bahkan sampai ke efisiensi komputasi ya teman-teman. Nah, di sini kita perlu paham satu konsep yang namanya itu adalah hardware software co-design. Maksudnya gimana? Jadi hardware software co-design itu gampangannya itu adalah suatu pendekatan lah ya, pendekatan ketika hardware dan software yaitu dirancang bersama gitu loh, supaya apa ya? Supaya sistem itu bisa bekerja optimal. Dan ya ini tuh penting ya teman-teman ya, karena yang namanya performa AI modern itu kan tidak hanya ditentukan oleh model gitu loh. Performa AI itu kan ya juga ditentukan oleh bagaimana si modelnya itu berjalan di atas hardware. Kayak misalnya tuh gini ya, gimana memori dipakai, terus juga kayak misalnya tuh gimana data dipindahkan, gimana instruksi itu dieksekusi, terus juga kayak misalnya tuh gimana panasnya itu dikendalikan, terus juga sampai gimana daya itu dikonsumsi, dan tentunya juga bagaimana ya latensi itu akhirnya ditekan gitu ya teman-teman ya. Jadi ya disinilah yang namanya AI itu justru menciptakan suatu kebutuhan yang baru gitu loh. Terhadap apa ya? Terhadap ya engineer yang memahami lapisan bawah ya teman-teman ya. Jadi gambarnya gini teman-teman. Itu tuh menjadi suatu hal yang ironis lah ya teman-teman ya. Jadi AI itu memang mengancam ya pekerjaan coding di permukaan gitu ya. Tapi AI juga akhirnya itu memperbesar ya kebutuhan terhadap ya engineer-engineer yang bisa gitu ya. Bisa apa? Ya, yang bisa mengoptimalkan mesin yang menjalankan AI itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi semakin besar AI-nya ya teman-teman, ya berarti kan semakin penting juga hardware-nya. Dan semakin penting hardware-nya, berarti kan semakin penting low level software-nya gitu ya. Dan ya semakin penting low level software-nya, berarti kan semakin tinggi gitu loh nilai engineer yang dia itu bisa ya memahami mesin. Di situ poinnya teman-teman ya.
Nah, di sini kita juga perlu paham ya suatu hal yang namanya firmware ya teman-teman ya. Firmware ini kan ya adalah gampangannya itu ya software tingkat rendah yang dia tuh tertanam langsung gitu loh di suatu perangkat hardware. Jadi kan firmware itu yang akhirnya itu bisa bikin namanya router itu bekerja, namanya kamera itu bisa nyala, terus juga dia itu yang ngatur sensor, dia itu yang mengendalikan perangkat IoT gitu ya. Terus juga tentunya ya firmware ini yang mengatur yang namanya baterai, motor, layar, chip, sampai ya modul komunikasi ya teman-teman. Nah, kalau aplikasi biasa itu berjalan di atas sistem, ya firmware ini kan ngebuat ya perangkat itu sendiri ya bisa berfungsi. Di situ poinnya teman-teman ya. Dan yang namanya firmware itu kan menuntut disiplin yang berbeda tentunya. Jadi ini tuh harus hemat, terus juga harus stabil, harus tahan lama, dan tentunya harus berjalan di lingkungan yang terbatas lah, gampangannya seperti itu. Jadi di sini tuh namanya firmware itu kan harus menghadapi kondisi nyata di lapangan gitu, kayak misalnya tuh panas, terus juga daya yang rendah, terus juga sinyal buruk, terus juga sensor noise gitu ya, terus juga kayak misalnya tuh hardware yang tidak selalu stabil lah. Di sini saya akan highlight si sensor noise-nya teman-teman ya. Jadi sensor noise itu gampangannya adalah gangguan ataupun ya ketidaksempurnaan data yang dia itu muncul dari sensor fisik gitu loh. Jadi gini, sensor itu kan ya misalnya sensor suhu gitu ya, itu kan bisa aja nggak stabil. Terus juga kayak misalnya sensor gerak tuh bisa aja dia ngebaca getaran-getaran yang palsu misalnya. Terus juga kayak misalnya sensor kamera gitu kan, itu bisa aja dia terganggu sama cahaya gitu ya. Dan kayak misalnya sensor mesin gitu ya, sensor mesin itu kan bisa banget menghasilkan ya sinyal yang gampangan itu sinyalnya kotor lah, mudahnya seperti itu. Nah, di aplikasi yang dia itu tidak menyentuh ranah fisik, kayak misalnya web application, mobile application gitu ya, data itu kan sering dianggap bersih ya karena dia tuh datang dari form gitu loh, terus dari database, dari API gitu ya. Tapi teman-teman, kalau di dunia fisik ya data itu kan sering berantakan sejak awal gitu loh. Jadi yang namanya engineer untuk low level programming itu tuh tidak hanya sekedar menulis logika gitu loh, tapi juga harus memahami bahwa ya dunia nyata itu ya penuh dengan gangguan gitu loh. Dan ini tuh penting ya teman-teman ya, karena gini, AI dia tuh kan bisa menyarankan algoritma. Tapi yang namanya kita melakukan software engineering di low level programming, itu tuh kan kita harus memahami apakah ya misalkan data sensor itu ya masuk akal secara fisik juga gitu loh. Jadi misalnya gini teman-teman, kayak misalkan apakah pembacaan suhunya ini realistis gitu, atau misalkan kayak apakah lonjakan sinyal itu kejadian nyata atau sekedar noise aja. Terus juga kayak misalnya apakah namanya perangkat-perangkat ini ya benar-benar bergerak atau sensor ini cuma sekedar dapat gangguan aja gitu loh. Terus juga apakah kayak misalnya sistem ini harus bereaksi atau yang mengabaikan suatu hal yang anomali. Nah, ini kan cukup berbahaya ya teman-teman ya. Jadi disitulah yang namanya software itu akhirnya bertemu dengan realitas gitu ya. Dan yang namanya realitas itu kan tidak selalu rapi gitu seperti suatu dataset. Di situ poinnya teman-teman ya. Jadi di sini kita perlu paham juga suatu konsep yang namanya edge computing. Maksudnya apa? Jadi edge computing itu adalah ya pemrosesan data yang dia tuh dilakukan dekat dengan sumber datanya gitu loh. Bukan selalu dikirim ke cloud. Di situ poinnya teman-teman ya. Kayak misalnya mobil ya teman-teman ya. Mobil itu kan nggak bisa nunggu ya data dari cloud gitu loh untuk dia tuh memutuskan kapan harus ngerem. Terus juga kayak misalnya drone. Drone itu kan dia nggak bisa nunggu server untuk menyeimbangkan posisinya gitu loh. Terus juga kayak misalnya mesin-mesin pabrik gitu ya. Ya mesin pabrik itu kan ya dia tuh nggak bisa nunggu koneksi internet gitu ya untuk menghentikan ya operasi yang berbahaya gitu loh. Terus juga kayak misalnya alat-alat medis bahkan gitu ya. Alat medis itu kan tidak boleh bergantung pada jaringan gitu ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, di wilayah seperti itu kadang kan yang namanya keputusan itu harus diambil di perangkat itu sendiri gitu loh. Dan tentunya juga ya harus saat itu juga gitu kan, dengan daya yang terbatas, dengan memori yang terbatas, terus juga dengan latensi yang ketat, dan tentunya dengan resiko-resiko fisik. Nah di sini teman-teman, yang namanya software high level itu tuh ya jadi nggak cukup gitu loh. Karena pertanyaannya itu kan bukan sekedar apakah fiturnya ini berjalan, tapi pertanyaannya itu kan adalah apakah sistem ini benar ketika koneksi hilang misalnya. Itu juga misalnya sensor terganggu, atau misalnya suhu naik, baterai turun, memori lagi sempit. Dan tentunya apakah sistem ini tetap benar ketika ya waktu responnya itu nggak boleh meleset sama sekali gitu loh. Dan inilah ya teman-teman kenapa yang namanya low level programming itu ya gampangnya itu bisa jadi benteng terkuat untuk kita saat inilah sebagai software engineer ya, untuk di
ya karir kita di ekonomi sekarang gitu loh. Jadi kenapa seperti itu? Ya bukan karena AI-nya itu tidak bisa atau paling tidak belum bisa masuk ke sana gitu teman-teman ya. Ya AI itu bakal tetap masuk, bakal gitu ya. Terus juga bakal ngebantu, ya bakal juga gitu kan. Apakah akan mempercepat? Ya tentunya juga gitu loh. Tapi semakin fisik lah konsekuensi dari sebuah sistem, ya tentunya kan semakin besar juga ya kebutuhan pada manusia yang dia itu mampu ya memverifikasi, menguji, terus juga gampangnya itu ya bertanggung jawab gitu ya atas kebenaran dari sistem tersebut. Jadi AI itu memang bisa memberikan jawaban gitu ya kepada kita. Tapi engineer itu harus ya memberi kepastian. Nah, di sini nih kenapa tadi saya bilang low level programming itu bisa jadi benteng terakhir kita di era sekarang ya teman-teman ya. Oke, jadi tentunya dari semua yang udah saya sampaikan tadi ya teman-teman ya kita tuh jangan salah lah dalam memahami ancaman AI ya teman-teman. Jadi ancaman AI itu kan bukan hanya sekedar ya engineer junior itu kehilangan pintu masuk, kehilangan pekerjaan ya teman-teman ya. Ancaman AI itu ya tentunya lebih besar dari itu gitu loh. Jadi AI itu dia tuh sedang mengubah rasio tenaga kerja. Jadi satu engineer yang dia itu dibantu AI itu kan tentunya bisa jadi lebih produktif. Terus juga satu senior itu bisa menyerap ya pekerjaan satu tim kecil bahkan. Terus juga kayak misalnya satu perusahaan itu kan dia tuh bisa banget menunda proses hiring itu ya. Ya karena produktivitasnya itu sudah ditopang sama si AI gitu loh. Dan ya itu udah realitas yang terjadi ya, mulai dari banyaknya skema outsourcing, kontrak pendek, PHK gitu ya teman-teman ya, dan banyak lagi lah teman-teman bisa lihat berita-beritanya gitu ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, ya sekarang tuh berarti ya nasehat kayak misalnya udah belajar coding sana gitu kan, ya itu udah nggak cukup ya teman-teman ya, itu udah harapan kosong aja gitu loh. Dan kita sebagai software engineer harus ngasih tahu itulah ke junior-junior kita itu supaya ya jangan terkena harapan-harapan kosong, harus ngerti realitanya gitu loh. Karena yang namanya coding yang dia itu hanya berada ya di permukaan aja, itu tuh sekarang ya akan semakin murah ya teman-teman ya. Yang menjadi makin mahal itu ya adalah kemampuan yang memahami sistem secara mendalam gitu loh. Karena itu gini teman-teman, masa depan software engineer itu kan bukan hanya milik orang yang bisa membuat aplikasi lebih cepat ya teman-teman ya. Masa depan itu ya akan semakin gampangnya itu berpihak lah ya, berpihak pada mereka yang dia tuh memahami lapisan bawah gitu loh. Jadi hardware, firmware, terus juga embedded system, terus juga sistem real time bahkan, dan juga ya core mesin yang dia tuh benar-benar ya mengeksekusi suatu instruksi. Dan ya teman-teman, ya disitulah yang namanya low level programming itu tuh bukan sekedar skill teknis ya teman-teman ya. Ya seperti yang tadi saya udah bilang, ya ini tuh bisa menjadi benteng terakhir kita loh di ekonomi sekarang gitu ya teman-teman ya. Bukan benteng karena AI-nya tuh nggak bisa ngebantu di situ, bukan. Tapi ya benteng karena ya dunia fisik itu tetap menuntut sesuatu yang lebih tinggi tuh dari sekedar prediksi. Dunia fisik itu membutuhkan kepastian. Jadi seperti yang udah sering saya katakan, selamat datang di realitas teknologi. Oke, jadi itu aja yang saya sampaikan di video kali ini. Saya harap bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam backend magang.